Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Anak-anak, di minggu ini kita akan mempelajari modul pembelajaran ke-5 dan ke-6. Nah, mari kita awali dengan modul pembelajaran ke-5. Di pembelajaran ke-5, kita masih mempelajari sifat-sifat bentuk akar. Coba kalian perhatikan rangkuman materi yang sudah ada di modul pembelajaran ke-5. Pada rangkuman materi tertulis, jika A dan B bilangan positif, maka berlaku yang pertama, akar A dikuadratkan itu sama dengan A. Nah, jadi kalau ada akar A dikuadratkan bisa dijabarkan menjadi akar A dikalikan dengan akar A, hasilnya sama dengan A. Yang kedua, jika ada akar dari A per B. Nah, jadi yang di dalam akar ini merupakan bentuk pecahan atau bentuk pembagian A per B. Nah, bisa dijabarkan menjadi akar A dibagi akar B. Jadi dari pembilangnya di akar dicari sendiri, kemudian penyebutnya juga ditarik akarnya dicari sendiri. Nah, dengan syarat itu B-nya tidak sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, jika ada perkalian dua suku tetapi dalam bentuk akar. Nah, di sini kalian ingat kembali sifat perkalian dua suku yang pernah kalian pelajari di SMP kelas 7. Nah, jika ada akar A ditambah akar B dikalikan dengan akar A dikurangi akar B, itu bisa dijabarkan menjadi suku yang pertama depan dikalikan dengan bagian pertama suku kedua, yaitu akar A dikalikan akar A. Bisa disederhanakan menjadi akar A kuadrat. Dikurangi akar A dikalikan B, akar B. Ditambah akar B dikalikan akar A dikurangi akar B kalikan akar B. Nah, akar B kali akar B itu sama artinya dengan akar B kuadrat. Nah, kalian lihat sifat suku yang kedua dan ketiga ini. Jadi kalau ada negatif akar A kali akar B ditambah akar B dikalikan akar A, itu hasilnya sama dengan 0. Maka bentuk penyederhanaannya tinggal tersisa akar A dikuadratkan dikurangi akar B dikuadratkan. Nah, ini merupakan bentuk selisih dua kuadrat. Jadi kalau ada akar A dikuadratkan dikurangi akar B dikuadratkan, itu penjabarannya seperti ini. Nah, akar A dikuadratkan itu hasilnya A. Kemudian akar B dikuadratkan itu hasilnya B. Jadi bentuk paling sederhana dari akar A ditambah akar B dikalikan akar A dikurangi akar B itu sama dengan A dikurangi B. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soalnya. Nah, sebelum ke contoh soal, selanjutnya adalah sifat yang keempat. Jika ada akar A ditambah akar B dikuadratkan. Nah, di sini nanti juga kalian ingat sifat bentuk aljabar jika ada A plus B dikuadratkan. Nah, itu bisa dijabarkan menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, tetapi kalau di sini memuat bentuk akar A ditambah akar B kuadrat, berarti akar A dikuadratkan ditambah 2 kali akar A dikalikan akar B ditambah akar B dikuadratkan. Nah, untuk yang kelima itu hampir sama dengan yang keempat, itu bedanya kalau yang pertama itu penjumlahan dikuadratkan, kalau yang kelima yaitu pengurangan dikuadratkan. Nah, itu untuk rangkuman materi sifat bentuk akar pada pembelajaran yang kelima. Selanjutnya, mari kita pelajari contoh-contoh soal yang sudah tertulis di modul. Perhatikan contoh-contoh soalnya. Untuk contoh soal yang pertama yaitu akar 7 pangkat 2. Artinya
akar 7 dikalikan dengan akar 7 sebanyak 2 kali, yaitu akar 7 kali akar 7 sama artinya dengan akar 49 sama dengan 7. Nah, kalau kita ingat sifat perpangkatan kuadrat bentuk akar, jika ada akar A dikuadratkan itu sama dengan A. Nah, berarti akar 7 dipangkatkan 2 itu sama dengan 7. Terus contoh yang kedua, 3 akar 2 dipangkatkan 2. Kalau kita jabarkan berarti menjadi perkaliannya 3 akar 2 dikalikan dengan 3 akar 2. Yang di luar akar dikalikan dengan yang di luar akar. 3 kali 3 sama dengan 9. Dikalikan yang di dalam akar dikalikan dengan yang di dalam akar. Akar 2 kali akar 2 sama dengan akar 4 sama dengan 9 kali akar 4 itu sama dengan 2. Hasil akhirnya sama dengan 18. Ya. 3 akar 2 dikuadratkan itu sama dengan 18. Itu contoh pengkuadratan bentuk akar. Kemudian jika ada contoh soal, jabarkan dan sederhanakan perkalian 2 suku bentuk akar. Kita ingat kembali perkalian 2 suku pada bentuk aljabar. Nah, coba kita ingat-ingat lagi bagaimana langkah-langkahnya perkalian 2 suku pada bentuk aljabar. Nah, itu nanti akan kita gunakan langkah-langkahnya dalam perkalian 2 suku bentuk akar. Misalkan di sini ada akar 7 ditambah akar 3 dikalikan dengan akar 7 dikurangi akar 3. Nah, nanti mengalikannya sebanyak berapa kali? Sebanyak 4 kali. Yang pertama, suku yang pertama dikalikan dengan suku yang pertama. Berarti akar 7 dikalikan dengan akar 7. Selanjutnya, suku yang pertama dikalikan dengan bagian akhir yang kedua, yaitu akar 7 dikalikan negatif akar 3. Hasilnya nanti apa? Di sini positif, di sini negatif, berarti nanti hasilnya merupakan negatif. Kita tuliskan negatif akar 7 kali akar 3. Terus suku yang kedua dikalikan dengan suku pertama. Akar 3 dikalikan dengan akar 7. Di sini positif, ini positif, berarti nanti hasil perkaliannya adalah positif. Positif akar 3 dikalikan dengan akar 7. Selanjutnya, suku yang kedua dikalikan dengan suku yang kedua. Akar 3 dikalikan dengan negatif akar 3. Nah, di sini positif dikalikan negatif, nanti hasilnya negatif akar 3 kali akar 3. Setelah kita tuliskan penjabarannya, kita cari hasilnya satu persatu. Akar 7 dikalikan akar 7 itu sama dengan 7. Langsung ya, karena tadi kita sudah mempelajari jika ada akar A dikuadratkan itu dijabarkan menjadi akar A kali akar A, hasil akhirnya adalah A. Nah, akar 7 kali akar 7 sama dengan 7. Dikurangi akar 7 kali akar 3. Perkaliannya yang di dalam akar ini yang dikalikan. 7 kali 3 berapa? 21. Berarti akar dari 21. Ditambah akar 3 kali akar 7. Akar 21. Dikurangi akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Nah, bagian mana yang bisa dioperasikan? Boleh kalian pisahkan
kelompok bentuk akar. Yang tidak ada akarnya berarti dijadikan satu kelompok dengan yang tidak ada akarnya. Di sini 7 nanti bisa atau akan dijumlahkan dengan negatif 3, berarti 7 dikurangi 3. Terus dikurangi akar 21 ditambah akar 21. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Dikurangi atau negatif akar 21 ditambah akar 21 itu hasilnya sama dengan 0. Negatif X ditambah X sama dengan 0. Negatif 5 ditambah 5 sama dengan 0. Nah, berarti negatif akar 21 ditambah akar 21 hasilnya sama dengan 0. Jadi bentuk sederhana dari perkalian akar 7 ditambah akar 3 dikalikan akar 7 dikurangi akar 3 itu sama dengan 4. Ya. Nah, coba untuk lebih memahami perkalian bentuk akar 2 suku, mari kita lihat contoh yang kedua. Jika ada 2 akar 3 ditambah akar 5 dikalikan akar 3 ditambah 2 akar 5 sama dengan, ditulis dulu yang akan dikalikan, depan kali depan. Nah, 2 akar 3 kali akar 3. Berhenti dulu, tanda positif dan negatif itu mengikuti hasil yang akan kita kalikan berikutnya. Berikutnya adalah depan dengan yang suku belakang. 2 akar 3 ditambah 2 akar 5. Di sini positif, berarti nanti hasil perkaliannya adalah positif. 2 akar 3 kali 2 akar 5. Selanjutnya, suku yang pertama dikalikan dengan suku yang kedua. Akar 5 bagian belakang suku pertama dikalikan bagian depan suku yang kedua, yaitu akar 5 kali akar 3. Di sini sama-sama positif, jadi nanti hasilnya plus akar 5 kali akar 3. Yang keempat, perkalian dari akar 5 dikalikan dengan 2 akar 5. Berarti sama-sama positif, hasilnya plus akar 5 kali 2 akar 5. Nah, setelah kita tulis penjabarannya seperti itu, kita operasikan. Dicari hasilnya satu persatu. 2 akar 3 kali akar 3. Yang bisa dikalikan mana? Akar 3 kali akar 3. Nah, 2-nya kita tulis dulu. 2 kali akar 3 kali akar 3 hasilnya sama dengan 3. Ditambah 2 akar 3 kali 2 akar 5. Yang di luar akar dikalikan dengan yang di luar akar. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Yang di dalam akar kalikan dengan yang di dalam akar. Akar 3 kali akar 5 itu sama dengan akar 15. Nah, ditambah akar 5 kali akar 3 sama dengan akar 15. Ditambah lagi, di sini tidak ada bilangannya, berarti 1 ya. 1 kali 2 itu sama dengan 2. Akar 5 kali akar 5 itu sama dengan 5. Nah, kita operasikan lagi. Di sini 6 ditambah 4 akar 15 ditambah akar 15 ditambah 10. Nah, yang bisa dioperasikan lagi dalam bentuk sederhana adalah 6 ditambah 10 itu sama dengan 16 ditambah 4 akar 15 ditambah akar 15. Penjumlahan bentuk akar berarti yang dijumlahkan yang di luar akar dengan yang di luar akar di sini. Nah, di sini tidak tertulis, berarti di sini sama dengan 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5 akar 15.
Jangan lupa di sini ada akarnya 15. Nah, jadi bentuk sederhana dari 2 akar 3 ditambah akar 5 dikalikan dengan akar 3 ditambah 2 akar 5 adalah 16 ditambah 5 akar 15. Tuh. Terus selanjutnya contoh yang ketiga. Jika ada akar 54 dibagi akar 6. Kalian ingat sifat pembagian bentuk akar. Jika ada akar A dibagi akar B bisa disederhanakan menjadi akar dari A dibagi B. Nah, berarti di sini akar 54 dibagi akar 6 bisa disederhanakan menjadi akar dari 54 dibagi 6. 54 dibagi 6 sama dengan berapa? 9. Berarti akar dari 9 sama dengan 3. Contoh soal yang ketiga, jika ada pengkuadratan bentuk akar yang memuat 2 suku. Nah, 2 akar 3 ditambah akar 7 dikuadratkan. Kamu ingat sifat bentuk aljabar jika ada A plus B dikuadratkan. Nah, ini bisa dijabarkan dan disederhanakan menjadi A kuadrat ditambah 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Berarti di sini A-nya mana? 2 akar 3. B-nya adalah akar 7. Nah, jadi ini bisa dihitung dengan menggunakan sifat ini. 2 akar 3 kuadrat ditambah 2A 2 kali 2 akar 3 kali B berarti akar 7 ditambah B kuadrat akar 7 kuadrat. Nah, 2 akar 3 dikuadratkan berarti sama dengan 2 kuadrat kali akar 3 kuadrat ditambah 2 kali 2 akar 3 dikalikan akar 7. Nah, yang dikalikan berarti mana? 2 kali 2 itu 4, akar 3 kali akar 7 akar 21 ditambah akar 7 dikuadratkan itu sama dengan 7. Langsung bisa kita cari. Selanjutnya masih ada yang perlu dioperasikan lagi yaitu 2 akar 2 4 akar 3 dikuadratkan berarti 3. Kita tulis lagi yang belakang 4 akar 21 ditambah akar 7. Nah, 4 kali 3 sama dengan 12 ditambah 4 akar 21 ditambah akar maaf, di sini nggak pakai akar ya, harus ini ya. Nah, berarti di sini 7. Nah, sama dengan 12 tambah 7 itu 9 ditambah 4 akar 21. Nah, hasil dari 2 akar 3 ditambah akar 7 kuadrat itu sama dengan 9 ditambah 4 akar 21. Soal yang kedua, jika ada 4 dikurangi 3 akar 5 dikuadratkan. Kalau tadi penjumlahan dikuadratkan, yang kedua ini pengurangan dikuadratkan. Nah, ingat kembali sifat A min B dikuadratkan. Ini bisa dijabarkan menjadi A kuadrat dikurangi 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Kalau kalian nggak hafal rumus ini, boleh dijabarkan menjadi perkalian 2 suku. Berarti A min B kuadrat sama dengan A min B kali A min B. Nah, nanti baru dihitung, dikalikan, dijabarkan.
berarti menjadi 4 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 3 akar 5 ditambah B kuadrat, berarti 3 akar 5 dikuadratkan. Menggunakan tanda kurung ya, karena yang akan kita kuadratkan adalah 3 akar 5, tidak hanya 3-nya saja atau akar 5-nya saja. Nah, mari kita hitung. 4 kuadrat sama dengan 16 dikurangi 2 kali 4 kali 3, 2 kali 4 8, 8 kali 3 24 akar 5 ditambah 3 akar 5 dikuadratkan, ini berarti 3 kuadrat kali akar 5 kuadrat. Nah, yang depan kita tulis lagi 16 dikurangi 24 akar 5 ditambah 3 kuadrat 9 kali akar 5 kuadrat itu sama dengan 5. Sama dengan 16 dikurangi 24 akar 5 ditambah 9 kali 5 45. Nah, yang bisa dioperasikan mana? 16 ditambah 45 sama dengan 61 dikurangi 24 akar 5. Nah, jadi bentuk sederhana atau bentuk penjabaran kemudian disederhanakan dari 4 dikurangi 3 akar 5 dikuadratkan adalah 61 dikurangi 24 akar 5. Selanjutnya, setelah kalian pelajari contoh-contoh soalnya, silahkan kalian kerjakan latihan soal yang sudah tertuliskan di dalam modul. Nah, semoga dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, kalian bisa memahami dengan baik dan bisa mengerjakan latihan soal dengan lancar. Nah, sekian untuk pembelajaran yang kelima. Anak-anak, selanjutnya mari kita pelajari modul pembelajaran yang keenam. Di modul pembelajaran yang keenam ini, kita akan mempelajari bagaimana caranya merasionalkan penyebut bentuk akar. Merasionalkan penyebut bentuk akar itu apa? Merasionalkan penyebut bentuk akar itu artinya menjadikan penyebut pecahan tersebut menjadi bilangan rasional. Jadi, kalau masih ada pecahan, kemudian penyebutnya itu merupakan bentuk akar, nanti kita bisa ubah penyebutnya itu menjadi bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah bilangan asli. Nah, jadi bisa merupakan bilangan bulat positif, bisa merupakan bilangan bulat negatif, dan sudah tidak merupakan bentuk akar. Nah, cara merasionalkan penyebut akar itu bagaimana? Caranya dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan sekawan dari penyebutnya. Misalkan penyebutnya itu merupakan akar A. Nah, sebelum kita kalikan, kita cari sekawannya dari akar A. Akar A itu sekawannya akar A. Nah, nanti pecahan itu pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan dengan akar A. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari contoh soal atau contoh-contoh yang sudah tertuliskan di dalam modul. Contoh soal yang berikutnya adalah rasionalkan penyebut pecahan berikut. Nah, jika ada pecahan 1 per akar 5, bentuk rasionalnya berapa? Nah, mari kita ingat kembali bagaimana tadi langkah-langkah merasionalkan penyebut bentuk akar, yaitu pembilang dan penyebut dikalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Nah, di sini penyebutnya berapa? Akar 5. Berarti kita cari sekawan dari akar 5. Nah, sekawan dari akar 5 itu adalah akar 5 sendiri. Berarti kita tuliskan 1 per akar 5 dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan dengan sekawannya, yaitu akar 5 per
sama dengan 1 kali akar 5. Bisa kita tuliskan akar 5, atau mau kamu tuliskan 1 akar 5 begitu juga boleh, atau cukup akar 5 saja, per penyebut kali penyebut. Akar 5 kali akar 5 itu sama dengan 5. Nah, bentuk seperti ini sudah selesai hitungannya. Tapi kita bisa juga mengubah menjadi 1/5 akar 5. Nah, penyebutnya sudah merupakan bilangan rasional. Jadi bentuk rasional dari 1/5 adalah 1/5 akar 5. Kemudian contoh yang kedua, jika ada 3/2 akar 3, rasionalkan bentuk 3/2 akar 3. Nah, langkah yang pertama adalah kita cari sekawan dari penyebutnya. Penyebutnya 2 akar 3, berarti sekawannya adalah akar 3. Nah, sekawannya akar 3, disimpan. Berarti hasil ini pengoperasiannya adalah 3/2 akar 3 dikalikan akar 3 per akar 3. Nah, pembilang dari penyebut dikalikan dengan sekawan dari penyebutnya, sama dengan perkaliannya menjadi 3 kali akar 3 per 2 akar 3 kali akar 3, sama dengan 3 kali akar 3 itu hasilnya 3 akar 3 per 2 akar 3 kali akar 3, berarti 2 kali 3. Nah, di sini bentuk perkalian boleh disederhanakan. 3 dibagi 3 itu sama dengan 1, berarti sama dengan akar 3 per 2. Boleh dituliskan lagi menjadi 1/2 akar 3. Nah, jadi bentuk rasional dari 3/2 akar 3 adalah 1/2 akar 3. Ya. Contoh yang ketiga, jika ada 2 per akar 5 dikurangi akar 3. 2 per akar 5 dikurangi akar 3. Ya. Nah, penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah akar 5 dikurangi akar 3. Berarti sekawannya berapa? Nah, dulu kita tuliskan dulu di sini. Akar 5 dikurangi akar 3, sekawannya adalah akar 5 ditambah akar 3. Nah, berarti nanti pembilang dan penyebut akan dikalikan dengan akar 5 ditambah akar 3. Kita tuliskan lagi soalnya. Nah, jabarkan. Berarti sama dengan 2 kali akar 5 ditambah akar 3 per penyebutnya akar 5 dikurangi akar 3 dikalikan akar 5 ditambah akar 3. Nah, coba kalian lihat penyebutnya. Di sini sama-sama unsurnya memuat akar 5 dan akar 3. Bedanya yang suku depan itu tandanya negatif, yang suku depan itu tandanya positif. Nah, kita ingat lagi bentuk aljabar. Jika ada A min B kalikan A plus B, ini bisa disederhanakan menjadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. Jadi bentuk seperti ini adalah penjabaran dari selisih bentuk kuadrat. Nah, berarti penyebut
akar 5 dikuadratkan kurangi akar 3 dikuadratkan. Itu ya. Nah, untuk penyebutnya, pembilangnya tidak usah kita jabarkan. Kita tuliskan lagi seperti ini. 2 akar 5 ditambah akar 3. Nah, sama dengan pembilangnya kita tuliskan 2 akar 5 ditambah akar 3. Akar 5 dikuadratkan itu sama dengan 5. Akar 3 dikuadratkan itu sama dengan 3. Nah, pembilangnya kita tulis lagi. 2 akar 5 ditambah akar 3 per 2. Pembilangnya 2, penyebutnya 2. 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Berarti bentuk rasional dari 2 per akar 5 dikurangi akar 3 itu adalah akar 5 ditambah akar 3. Nah, penyebutnya sama dengan 1. Berarti itu sudah merupakan bilangan rasional. Contoh yang keempat. Jika ada akar 3 dikurangi akar 2 dibagi 2 akar 3 ditambah akar 2. Nah, rasionalkan menyebut bentuk akar 3 dikurangi akar 2 per 2 akar 3 ditambah akar 2. Nah, penyebutnya berapa? 2 akar 3 ditambah akar 2. Ini tandanya plus. Berarti sekawannya adalah 2 akar 3 dikurangi akar 2. Ya. Jadi kalau penyebutnya 2 suku, itu sebenarnya kamu memahaminya mudah. Nek di sini itu penyebutnya min, tanda operasinya itu min, berarti nanti sekawannya itu tandanya plus, angkanya sama. Kalau di penyebutnya itu tanda operasinya plus, berarti sekawannya itu nanti tanda operasinya adalah min. Nah, di sini 2 akar 3 dikurangi akar 2. Nah, soalnya kita tuliskan lagi. Akar 3 kurangi akar 2 per 2 akar 3 ditambah akar 2. Nah, baru kita jabarkan. Pembilang kali pembilang berarti sama dengan akar 3 kurangi akar 2 dikalikan 2 akar 3 dikurangi akar 2 per. Nah, penyebutnya 2 akar 3 ditambah akar 2 dikalikan 2 akar 3 kurangi akar 2 sama dengan pembilangnya. Kita jabarkan dulu pembilangnya. Akar 3 kali 2 akar 3. Ini yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah akar 3 dikalikan negatif akar 2. Berarti nanti di sini hasilnya min akar 3 kali akar 2. Selanjutnya negatif akar 2 kalikan 2 akar 3. Nanti hasilnya juga akan negatif akar 2 kali 2 akar 3. Kurang panjang pertanyaan. Terakhir adalah negatif akar 2 dikalikan dengan negatif akar 2. Negatif kali negatif hasilnya positif akar 2 kali akar 2. Per penyebutnya. Nah, di dalam merasionalkan penyebut bentuk akar yang memuat 2 suku itu nanti pasti akan menggunakan sifat ini. Nah, bentuk selisih kuadrat ini. Tuh. Jadi ini penyebutnya bisa kita langsung tuliskan menjadi 2 akar 3 dikuadratkan dikurangi akar 2 dikuadratkan sama dengan pembilangnya dulu. Nah, jadi merasionalkan penyebut bentuk akar itu memang prosesnya agak lama kalau pembilang dan penyebut itu memuat 2 suku ya. Akar 3 kali 2 akar 3 berarti hasilnya
kali akar 3 kali 3 sama dengan 3 ya. Akar 3 dikalikan akar 2 dikurangi akar 6. Dikurangi lagi 2 akar 2 kali akar 3 akar 6 ditambah akar 2 kali akar 2 hasilnya 2 per yang ini berarti 2 kuadrat kali akar 3 kuadrat. Atau langsung saja ya, karena dari tadi sudah latihan pengkuadratan bentuk akar. Jadi 2 kuadrat itu 4, akar 3 dikuadratkan itu 3, dikurangi akar 2 dikuadratkan itu sama dengan 2. Nah, kita cari lagi. 2 kali 3 6 ditambah 2 hasilnya sama dengan 8. Atau kalau bingung ya kita tulis lagi. 2 kali 3 6, kita kelompokkan sekalian. 6 ditambah 2 dikurangi akar 6 kurangi 2 akar 6. Nah, per 4 kali 3 12 kurangi 2 sama dengan 8 dikurangi. Nah, kalian ingat kalau di luar akar itu tidak ada bilangannya, berarti di sini itu sama dengan 1. Negatif 1 akar 6 dikurangi 2 akar 6. Negatif 1 dikurangi 2 itu sama dengan negatif 3. Berarti negatif 3 akar 6 per 12 kurangi 2 sama dengan 10. Nah, ini adalah bentuk rasional. Jadi akar 3 kurangi akar 2 per 2 akar 3 ditambah akar 2. 8 kurangi 3 akar 6 per 10. Anak-anak, demikianlah untuk contoh pembelajaran modul yang ke-6. Apakah semuanya sudah jelas? Semoga kalian bisa lebih memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, agar lebih jelasnya, kemudian silahkan kalian kerjakan latihan soal yang sudah ada di dalam modul pembelajaran ke-6. Nah, nanti jika ada yang masih perlu penjelasan lagi, kalian bisa menghubungi Bu Arina melalui WA ya. Nah, demikian untuk penjelasan pembelajaran yang ke-6. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan kalian bisa mengerjakan soal dengan baik ya. Selamat belajar, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran serta hasil yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.